kira dua pertanyaan yang tadi kita sampaikan kepada beliau secara singkat terjawab sebenarnya, yaitu bagaimana kalau ada standar biaya seperti ada UPS lebih dari 2 miliar, ya, itu di dalam PNK pusat dikatakan dan disampaikan sepanjang tidak ditetapkan di Menteri Keuangan, nah itu ada masalah, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih sebenarnya standar biaya itu mengupayakan agar 1.000-2.000 triliun tadi menjadi semakin berkualitas. Tadi beliau sampaikan dan ditegaskan bagaimana seharusnya ke depan kita dorong SPK kita yang merupakan output yang sifatnya terus semakin mampu kita mitigasi pendanaannya sehingga semakin efisien kita bisa menggunakannya. Sebagai tambahan informasi sebelum paparan yang akan nanti dari sisi IT dari Pak Gede, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini standar biaya yang kita gunakan ini SPM 2015 ini khususnya untuk perjalanan dinas, saat ini sudah berlaku di seluruh Pemda di seluruh Indonesia, dari provinsi maupun kabupaten. Jadi kalau bapak-bapak DPRD, kepala dinas yang selama ini dapat sakuan harga uang harian itu ada yang 1,5 juta, ada 1,7 gitu ya. Dengan aturan dari bapak-bapak Kementerian Dalam Negeri yang mungkin juga hadir pada kesempatan hari ini, sekarang berubah sama dengan kita. Jadi 1,5 juta menjadi 540 gitu ya. Bayangkan terjadi di daerah, dan kami hampir setiap hari menerima tamu daerah. Kemarin ada 3 daerah dari Banjarnegara, dari Barito sama dari Kalimantan Selatan, konfirmasi tentang hal yang sama. Baik, untuk selanjutnya tadi juga telah disampaikan oleh Pak Langsung bagaimana perubahan indikator kinerja telah dilakukan untuk mengupayakan agar informasi kinerja kita semakin bagus. Maka pada sesi berikutnya kami undang Pak Didi Narya, sejauh mana visi informasi teknologi bisa memfasilitasi atas perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Pada Bapak Didi Narya kami persilakan. Yang saya hormati Direktur Sistem Penanganan, teman-teman dari pejabat dari Direktur Sistem Penanganan, para pejabat dan lembaga di satu beliau wakili yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Jadi pada saat ini saya menyampaikan kira-kira bagaimana aplikasi dalam mendukung SPK untuk tahun 2016. Next, Mas. Jadi install aplikasi sudah Bapak bisa download di web kami di UTTA. Di sana ada aplikasi database dan lain seperti biasa. Dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di minggu hari-hari dan berikutnya ini tolong rajin-rajin buka web kami, karena mungkin akan ada update terus aplikasi, karena aplikasi baru dan nanti dicoba wahnya ada kurang sedikit. Biasanya kita langsung update di website kami. Next. Dari secara konsep tadi dijelaskan Pak Anggun bahwa pada prinsipnya struktur data yang kami kembangkan tidak berubah. Jadi yang berubah tadi hanya kualitasnya yang itu. Dari sisi variabel-variabel yang secara struktur nggak berubah. Karena struktur nggak berubah, jadi cara rekamnya, cara input, cara kelas sama. Jadi Bapak-Bapak Ibu nanti mungkin para supervisornya atau staf operatornya secara prinsip tidak akan mengalami kesulitan dalam merekam ke aplikasi. Yang ribet nanti tentu substansinya. Jadi referensi untuk kita masih menggunakan referensi 2015 karena dari untuk yang program kegiatan untuk tahun 2016 saya dengar katanya tanggal 9 April ya, kalau tidak mundur ya, mudah-mudahan kalau ada teman-teman Bapak yang hadir. Jadi kami ada dapat info dari teman teknis bahwa katanya tanggal 9 April
KMK-nya sudah keluar untuk tahun 2016. Nah, untuk sementara di aplikasi SPK nanti masih digunakan versi 2015. Kemudian tentu dalam aplikasi ini ada integrasi SPK 2016. Kemudian konsep keempat itu bahwa satu jenis keluaran tersebut hanya dapat dijadikan satu jenis SPK ya. Jadi total atau indeks saja. Jadi tidak ada salah satu atau dua SPK gitu. Maksudnya total atau indeks kepada. Kemudian klasifikasi itu dari level support group ya. Jadi untuk membedakannya ada di level support group ya. Next. Kemudian proses berikutnya ya kalau bisa dan seharusnya gitu ya, bahwa rumusan support group harus jenis dengan outputnya, jangan nanti jauh banget gitu ya. Outputnya ke timur, supportnya ke barat gitu ya. Jadi harus selaras gitu ya. Kemudian terdapat fasilitas konversi ya. Dari kita memaklumi bahwa tentu dalam usul SPK pasti Bapak Ibu seperti dijelaskan Pak Langgeng, kalau yang tahun lalu masih bisa mau diteruskan ke tahun 2015 nanti tinggal kopi dari 2015, tapi yang pakai dasar pakai KKL karena KKL sudah jadi IPA ya. Jadi dasarnya adalah KKL 2015 katanya. Kemudian konversi CM kita sediakan fasilitasnya nanti. Kemudian, nah ini tadi juga Pak Langgeng menyebut karena di mulai 2016 karena ada aplikasi tambahan matematik, nah ini kita SPK juga kita usahakan mengakomodasi konsep tadi. Bagaimana nanti konversinya nanti kita lihat. Kemudian SPK yang sendiri harus dipakai dengan KKL. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lanjut SPK, PMK-nya dari tanpa menteri keuangan harus dipakai dengan KKL. Next. Kemudian berikutnya SPK total. Jadi kalau mengkode lain di aplikasi itu kita kasih huruf K depannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, sudah otomatis. Begitu Bapak Ibu merekam di awal dan pilih begitu dengan total, dia otomatis harus pertama kali kasih K depannya. Kemudian ini 2 digit. Kemudian satu output terdiri dari satu atau berapa output ya. Kemudian aplikasi KKL full output dan biaya di level output bersifat fix gitu ya. Walaupun komponen di bawahnya bisa kita bisa. Nah di sini ada standar biaya sub keluaran juga gitu ya. Jadi kalau ada output sub output di sini juga ada sub keluaran. Nah di kodenya kita kasih kode S depannya biasanya. Jadi untuk membedakan misalnya sistem. Satu output ada beberapa persamaan sini sub output ya. Jadi kalau di aplikasi KKL volume biaya level sub output bersifat fix. Jadi tidak bisa dirubah. Next. Demikian pula dengan SPK index. Jadi huruf yang dipakai kita gunakan M ya. Yang lainnya sama, cuma nanti pada saat di aplikasi KKL rotasinya dikalikan indeks. Kalikan indeks volume sebetulnya. Kemudian ada tanda biaya sub keluaran indeks juga. Itu hurufnya kita pakai U. Bapak Ibu nggak usah khawatir, itu sistem aja yang bekerja. Next saja. Kemudian di tahapan seperti biasa Bapak Ibu input SPK kalau dari awal, tapi kalau misalnya menggunakan dari aplikasi KKL silakan dikonversi nanti ada caranya di sana. Setelah Bapak Ibu input atau copy, nah itu nanti ada validasi ya, jangan lupa validasi. Setelah itu baru cetak laporan SPK yang akan disampaikan ke Direktorat yang disebutkan misalnya 1, 2, dan 3. Backup dan ADK akan plus ADK-nya, jangan lupa ADK-nya karena itu yang akan intervensi pada saat Bapak Ibu nanti nyusun ke KKL 2016. Next. Nah ini kira-kira tadi gambarnya bersama karena di copy dari Pak Langgeng. Jadi kalau di level KL adik itu dari outcome dan saya nanti dari Pak Langgeng itu ini gambarannya dari ada level KL, ada level unit zone 1, ada di level kegiatan. Nanti di mana samanya itu kalau di level kegiatan itu maksudnya yang sekarang kita sebut dengan KL. Itu harus sama persis karena KKL-nya tidak dirubah. Next. Nah ini gambaran apa istilahnya di mana sih nanti adik itu dengan SPK dengan gambarannya kalau program kalau di SPK itu ada program dan kalau baru sama ya istilahnya program. Nah kalau di level KL itu dia sama dengan di aktivitas gitu ya. Aktivitas di level KL itu sama dengan program. Kalau di level eselon 1 nah kegiatan
itu di level aktivitasnya eselon 1. Jadi kalau di SPK kan itu di level kegiatan. Nah kalau di level di bawahnya lagi yang hijau itu di level, kalau teman-teman misalnya eselon 2 tapi karena struktur KKL sudah sampai level sakar, maka kita lakukan kegiatan. Nah itu sama persis SPK kan sama persis output, komponen aku detail. Nah kalau di adik itu output dan aktivitas. Jadi cuma 3 levelnya. Nah bagaimana input yang di sini? Nah itu kita main di komponen. Kalau sekarang kan pakai itu istilah kenal komponen nomor 1, nomor 2, itu kita level inputnya. Itu gambaran di adik nanti. Nah, nanti ke depan mana yang duluan tuh biasanya ya. Nanti kita akan menunggu tanggal 9 April dari Bapenas. Kalau itu sudah selesai minggu depan, mudah-mudahan aplikasi adiknya sudah tidak bisa tes. Sehingga harapannya secara konsep mestinya adik duluan gitu, secara konsep. Berikutnya baru SPK pendidikan karena di SPK sudah duluan, jadi nanti bisa kita konversi gitu. Kalau mau SPK yang duluan, adik harus bisa mengakomodir yang SPK. Demikian juga sebaliknya. Secara konsep idealnya adik duluan ini. Next. Nah ini konsekuensinya dengan penerapan adik, Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada prinsip dasarnya RKKL tidak diubah. Tapi karena ada penajaman informasi kinerja, jadi ada konsekuensi yang harus dilakukan. Karena di sini sifatnya penajaman ukur, karena selama ini hasil monef dari teman-teman DJA itu mengatakan bahwa outputnya kebanyakan, bahkan kualitas outputnya istilahnya kurang tajam. Makanya idealnya data itu harus pertama harus konsisten, kedua dalam menentukan output dan komponen harus standar juga. Karena kalau komponennya nggak standar, susah kita mengatakan output itu bagus dan bagus. Makanya ke depan nanti kira-kira bayangan bisnis prosesnya itu berdampak ke bisnis proses, bahwa pada saat mesin output Bapak Ibu sudah harus menentukan berapa outputnya, apa aja langkah-langkahnya. Kalau di adik dan kegiatan, kalau yang dulu komponen itu sama aja, dan nama aja. Jadi harus dari awal. Kalau sekarang Bapak Ibu kan yang penting mesin output, berikutnya Bapak Ibu bebas outputnya berapa. Kalau itu wah ini kebesaran, hebat, harus atau komponennya berbalik. Contohnya misalnya kita contohkan misalnya bikin SP2D di KPPN. Sebenarnya kan bisa standar ya pada saat kita bikin SP2D di KPPN. Tapi karena bebas banget komponennya, itu terserah kepada kantornya aja pada saat mesin komponennya. Ada yang bilang perlu sosialisasi A atau cetak kertas, formulir misalnya. Nanti idealnya komponen itu standar, sehingga dari awal output itu benar-benar sudah dapat dirumuskan. Nah ini yang bertanggung jawab perumusan output itu eselon 1. Jadi KL Satker hanya pakai. Kalau sudah diterapkan di adik, di RKKL nanti kita akan ubah aplikasinya, tidak bisa menambahkan support dan tidak bisa menambahkan komponen. Jadi harus pilih nanti di aplikasi RKKL. Itu aja perubahannya. Jadi setelah struktur nggak berubah, cuma caranya aja. Kalau sekarang bebas banget di RKKL nanti ke depan harus ambil dari referensi adik. Konsep secara aplikasi bagaimana kita menempuh dalam mewujudkan perumusan output yang lebih baik. Next. Nah ini lain-lain. Jadi ada pesan dari pimpinan bahwa jadi kalau tadi Pak Langen mengatakan pengumpulan adik SPK tanggal 27 April, nanti kita nambah satu Pak. Karena kan tidak ujung-ujung di SPK, Bapak Ibu harus usulin output dulu kan di teman-teman kita. Jadi nah ini diharapkan tanggal 10 gitu ya. Kami ini tanggal 10 ini misalnya yang ringgit apa-apa asal ya kan. Artinya kenapa kita tanggal 10? Setelah tanggal 10 Bapak Ibu itu usul SPK ya. Jadi ada waktu 15 hari gitu ya. Jadi ya kalau mepet yang jelas dari Pak Langen mengatakan tanggal 27 April tidak ada lagi berikutnya Pak ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada tahap 2 sebelum PMK ditandatangan ya usul dikit. Nah ini mulai sekarang mudah-mudahan konsisten. Itu tanggal 27 April stop Pak ya. Kemudian setelah PMK terbit tentu ya konsekuensinya rumusan satuan tidak boleh dirubah. Next lagi. Nah ini info seperti biasa.
kalau ada masalah aplikasi saya akan hubungi di sini. Kemudian ini ada pesan dari pimpinan kami, karena ini kan memang saya juga merasa ikut gitu ya, istilahnya merasakan gitu ya, karena sekarang sudah diusul 2016 sementara BPNP, hanya BPNP masih belum selesai semua, terutama yang perubahan nomenklatur gitu ya. Jadi ada 11 kalau masalah itu belum selesai semua. Jadi yang mungkin ada sebagian kecil ya, jadi satu unit selesai, nah itu sudah ada yang selesai satu unit, tapi secara totalnya belum semua. Gitu. Nah ini kalau memang ada masalah baik dengan substansi maupun cara di aplikasi, silakan beri. Kalau substansi dengan teknis di asal dulu tidak bertanya. Tapi kalau ada terkait kendala, misalnya bagaimana ditolak misalnya pada satu slide karena aplikasi yang kita kembangkan dengan SPAN, karena SPAN sekarang dari dengan IDBB itu banyak Bapak Ibu ditolak ADK-nya karena ngecek paling minus gitu ya. Karena memang kalau aplikasi SPAN ini dikembangkan, kalau dulu sebelum SPAN itu masalah kita tahu di belakang. Jadi pada saat ada revisi pemotongan, penghematan, jadi dulu dipanjang. Nanti belakangan setelah tahun anggaran berlalu 4 bulan, 5 bulan masih mungkin minus itu pada saat rekor. Nah sekarang diharapkan dengan depan ini kita pindahkan masa depan dari awal sudah dihitung, sehingga pada saat rekonsiliasi pembuatan laporan keuangan mulus itu harapannya. Cuman kita bersiap biasanya ya, karena masa dari depan. Karena kadang kalau yang di belakang kan yang ngurusin bagian laporan. Nah sekarang di depan dari rencana kita sudah harus menghitung yang sudah direalisasikan. Karena dengan konsep nomenklatur berubah ini, tentu ini ada konsekuensi gitu ya, bahwa kita harus sepakat bahwa APBNP yang dialokasikan itu adalah sudah termasuk yang sudah direalisasikan. Jadi jangan Bapak berpikir atau kita memahami bahwa alokasi yang ada sekarang itu mengabaikan yang sudah ada selama. Kalau diabaikan berarti alokasi APBNP itu double, jadi lebih lama. Ya. Namun demikian karena ini sulit, makanya kita ada beberapa langkah atau istilahnya solusi-solusi pilihan alternatif yang kita akan bantu dalam menyelesaikan APBNP ini. Seperti contohnya kemarin yang kita bantu di LHK ya, sama dengan di Parikrab yang di Alpa, ya, ada beberapa solusi. Namun solusi itu tetap menyisakan pekerjaan rumah di belakang. Jadi contohnya sekarang yang penting jadi dulu banyak, nah yang belakangan harus disahkan, nanti mengurang lagi, jadi tidak terhindarkan untuk melakukan revisi kembali lagi berikutnya. Karena Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan yang sudah direalisasikan sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalau memang masih ada kendala, silakan menghubungi kami di BCA, baik dari teman-teman kerja atau kendala SPAN. Kita akan dibantu dengan solusi apa, solusi yang tahap-tahapannya yang kita ambil bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk